Jadi kami kira sudah jelas, mohon maaf tadi ada jaringan. Jadi kami sudah berkonfirmasi dengan pihak pertanahan, apakah ada sertifikat yang ini AN Gubernur Sulawesi Utara ya. Ini adalah sertifikat bodong yang sudah dibatalkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa ini. Jelas sudah beberapa kali kami jelaskan. Lalu, nah ini putusan Mahkamah Agungnya sudah kalah. Jadi Pertamina memang pernah kalah. Dan kami juga pernah kalah. Tetapi ketika Pertamina mengajukan permohonan PK, diterima dia ini. Jadi mengalahkan sertifikat yang tumpang tindih yang palsu itu antara Tresia Langelo dan sudah kata Martinus Ponto, tapi tidak ada ya, tidak ada tanahnya. Jadi ini putusan 237. Nah kalau ada asumsi dari Kepanitraan Negeri Bitung ada eksekusi Pengadilan Negeri Manado katanya 213, nah itu sudah pembelokan hukum. Nah, jadi itu nanti Panitra itu yang jelaskan ya. Tetapi juga kami sudah mengajukan dan ini sudah inkrah ya, sudah inkrah. Ini sudah ada perlawanan hukum dari 2017. Nah ini suratnya, tidak ada perlawanan hukum dari 2017. Ini dikeluarkan 2022 karena yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Bitung yang baru Pak Yohanes Malo. Surat ini keluar tatkala mereka juga membuat kegaduhan, meminta eksekusi yang 237 yang sertifikat bodong itu ditolak, tidak bisa. Maka dikeluarkan ada 110 ini ya. Tidak ada perlawanan hukum, maka inkrah semua selesai dan fakta hukumnya seperti ini dan kewarisan kita jelas. Ini dan surat keterangan waris kita semuanya jelas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini. Nah, semenjak terbitnya ini, apabila terjadi hal-hal lain, seperti katanya ada seorang panitra mengundang atau memanggil saudara saya, Karel Tuduh, selalu mengatakan akan menandatangani kewarisan. Tapi setelah dicek ternyata bukan. Jadi dia ini tidak tahu. Dia bersama dengan Julin ya, Julin dan Julin juga setelah dicek dalam daftar kewarisan ya orang lain ya. Nah, jadi kami kira seperti itu yang terjadi. Jadi kalau ada tindakan-tindakan lain, apalagi putusan 57 itu Pak Ernest Sulain pernah mengambil dari situ. Ya menurut Yahya Harap katanya. Nah dari situ. Nah tapi juga ada kekeliruan di situ di mana terjadi pemindahan putusan. Putusan 45 kuatkan orang yang berbeda. Nah itu urusan entah. Kalau saya belum melangkah karena sudah Mahkamah Agung sudah selesai. Tidak ada lagi yang melawan. Jadi untuk kepalsuan itu nanti dia akan menghadapi ini. Nah ini. Maka yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung Pak Yohanes Malo memperhatikan ini. Karena ini sepertinya kemarin-kemarin katanya tidak ada ya. 2022 itu sudah sepertinya sudah terrealisasi. Tapi karena adanya adanya orang-orang yang kalah ini dalam putusan 305, nah ini saya sudah katakan bahwa di putusan 110 ini 305 PKPDT 2011 ini dimasukkan pihak Pertamina ke kita dalam 110 ini. Jadi kalau menjawab lihat di situ, jangan ambil lagi lain, jangan ada anak buah bapak yang sengaja mengeruhkan masalah atau dia terlibat pada waktu yang lalu dia panggil saudara. Lalu yang kedua, hukum sebagaimana hukum yang berlaku kepada saudara Tarigan, Kepala Badan Pertanahan Kota Bitung, lalu dia sudah memberikan tanah kepada saudara Purba. Dan itu Pertamina Pusat yang katakan.
Dan Pertamina Pusat yang memerintahkan kepada kami tanggal 27 akan diadakan pembayaran. 27 ya sudah 2 bulan lalu ya. Akan mengadakan pembayaran, maka uang sudah di sana. Dititip bukan konsinyasi. Nah, karena uang sudah di sana maka jadi berebutan seperti tapi jangan menipu lah. Kalau itu ya kita adil-adil dan memberikan itu. Nah, maka tatkala ini sudah keluar, maka kalau ada lawyer yang melanggar kode etik seperti kata delegal Pertamina Pusat, nah kalau ada yang melanggar kode etik itu urusan ketua pengadilan negeri, lalu ada komisi yudisial, lalu ada, karena ini baru terjadi katanya 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu untuk mau bekerja sama untuk memoroti negara. Kalaupun ada saudara saya yang terlibat, silakan proses hukum. Kalau ada saudara ahli waris saya yang melanggar hukum, ya di proses hukum. Dan kalau hal ini ya kami sudah atur sedemikian, kami sudah buat sedemikian rupa, dan sudah ada surat ini ya, sudah ada surat perjanjian yang notarial dan pelepasan. Lalu kami sudah ada penetapan batas tanah dari Badan Pertanahan Kota Bitung ya. Jadi kami kira sudah jelas, pemisahan lagi sementara dilaksanakan, dan Badan Pertanahan Kota Bitung ketuanya sudah dicopot, sudah tidak ada. Jadi Badan Pertanahan sekarang tidak mempunyai kepala. Nah, lalu pihak Pertamina juga bagian aset ya sudah dicopot oleh Dirut. Jadi kami kira demikian ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang memanipulasi ya, apalagi ada tindakan-tindakan. Dan ini ya, ada satu orang yang dipanggil katanya ya, dipanggil oleh panitra. Seorang panitra, saya tidak tahu siapa, tapi Anda tanya kepada pihak Pertamina ya. Nah, dia katakan bahwa jadi ini ya, di bawah ini sudah keterangan waris dari Oma Lis George, Oma Lis Tudus kawin dengan Victor George, lalu mendapatkan anak ke Katoce Lumenta. Lis George mendapat anak dengan ini Anoce Katoce Lumenta, jadi hanya satu anaknya. Kalau perkawinan kedua, nah itu kami tidak tahu, itu tidak masuk dalam kewarisan ya. Jadi Lis George hanya satu yang masuk ke warisan. Yang lain-lainnya kami tidak tahu karena tidak dicatat di sini. Dalam kewarisan di lurah tidak ada. Tidak ada. Dan Oma Lis George ada waktu itu, dan Oma Lis George tidak memasukkan dua nama itu karena suami kedua. Yang ada di sini hanya Anoce Katoce Lumenta. Nah, selainnya pernikahan yang kedua kami tidak tahu ya. Kalau ada pun mereka keterkaitan, nah mereka urus sendiri. Tapi secara hukum ini ada agar supaya berhukum tidak merugikan negara. Saudara saya pun kalau melanggar hukum ya silakan proses dengan proses hukum. Begitu juga apabila ada pengacara atau lawyer yang melanggar kode etik ya silakan ditindaki. Saya sudah menelpon ketua Peradi tapi belum terhubung, mungkin dia sudah ganti nomor. Agar supaya ketua Peradi memberikan tindakan kepada advokat atau lawyer yang ingin mengkacaukan suasana, apalagi bekerja sama untuk memoroti negara, apalagi membongkar-bongkar sesuatu yang sudah punya putusan tetap ya. Jadi inkra itu milik Simon Tudus dan kitalah pemenangnya dan tidak ada perlawanan hukum. Karena percuma mereka melawan juga, sertifikat mereka tidak baik, tidak jelas. Dan yang berbahaya, Tarigan memberikan tanah kepada pihak Pertamina secara pribadi kepada Purba. Nah itu urusan polisi, dan kami sudah konsultasi dengan pihak Polda. Dan juga mengenai hal ini kami sudah konsultasikan juga kepada pihak Polda. Jadi kami kira demikian agar supaya negara tidak rugi. Dan kemarin saya sudah telepon lawyer saya, dia punya lawyer namanya Sandra Nangoy. Jadi selain dari Sandra Nangoy kami tidak tahu.
Kalau ada voucher, caster, nah itu urusan mereka ya. Supaya semuanya bisa jelas tidak terjadi kerugian bagi negara. Jadi saya kira demikian, salam sejahtera bagi kita semua, dan saya memberikan keterangan ini juga secara sah kami sudah surati ini, dan tingkatan hukum yang berlaku kami sudah katakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung. Kewenangan ada di Mahkamah Agung dan pemeriksaan berkas harus dilandasi dengan keadilan pro justisia dan melihat putusan-putusan Anda, melihat fakta-fakta yang ada. Yang kalah, jangan lagi ada pemelintiran, janganlah pelintir. Nah kalau sudah itu ya sudah. Kalau mereka yang berhak ya silakan, tetapi jangan panggil-panggil ke warisan kami, nanti urusan ada lembaga Kejaksaan Agung, nanti Kejaksaan Agung yang bertindak, kan ada kepolisian, nanti akan bertindak orang-orang yang demikian. Jadi kami kira demikian. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Haleluya. Merdeka, merdeka. Itu kira-kira jelas. Oke.